Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Koperasi Desa Merah Putih dirangkaikan dengan pembentukan tim revisi RPJMDes dan pembahasan perubahan APBDes tahun anggaran 2025. Begitu pula salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat di muka bumi ini. Adapun susunan acara, pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, rakyatku semua, untuk Indonesia Raya. Indonesia ku yang ku cinta, Indonesia, Indonesia Raya. Indonesia, Indonesia Raya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Baru, yang saya hormati Kepala Dinas PMD dalam hal ini diwakili Pak Kadit, yang saya hormati dari Dinas Pemerintah yang mewakili Pak Kadis, Pak Perdana Desa, Pak Babinsa, serta para perangkat desa yang hadir pada pagi hari ini, yang mewakili pengurus kelompok tani hadir di ruangan pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kan pengurus Koperasi Desa Merah Putih, dan kegiatan ini lebih kita mengacu pada program dari pemerintah pusat atau dari Kementerian Koperasi, dan kemarin laporan di saat rakor di Makassar bahwa baru satu kabupaten yang tuntas 100% pembentukan koperasi desanya, yaitu Kabupaten Takalar. Takalar itu 100%, semua desa sudah membentuk koperasi desa. Alhamdulillah di Mas Baru baru kita bisa laksanakan untuk di Desa Berkamase, baru kita bisa laksanakan pada hari ini. Harapan kita semuanya semoga sebentar apa yang menjadi tujuan kita pembentukan koperasi ini insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya untuk bagi seluruh masyarakat Desa Berkamase. Jadi untuk koperasi Desa Merah Putih ini tentunya kita berharap nanti mungkin adik-adik kita atau yang bisa IT lah, karena mungkin dapat seluruh desa dapat perpanjangan masa jabatan 2 tahun seluruh kepala desa se-Indonesia, maka harus kita juga sebentar bentuk tim revisi RPJMDes. Jadi RPJMDes tadi kita sudah bikin 6 tahun, itu sudah berakhir, kita revisi kembali. Jadi kita bentuk tim sebentar untuk melaksanakan nanti musnus di masing-masing dusun, kemudian kita usahakan nanti di tingkat desa terkait dengan revisi RPJMDes ini. Kemudian secara garis besar pembahasan perubahan APBDes ini kita mengacu pada terkait dengan kegiatan ketahanan pangan atau mendukung program bantuan makanan gratis dari program Pak Presiden. Maka juga kita hari ini juga kita perubahan APBDes, yang mana sebelumnya APBDes ini ketahanan dalam kegiatan di desa atau pengelolaannya melalui desa, tapi setelah ada perubahan aturan dari Kementerian Desa, maka anggaran ketahanan pangan ini kita
berubah menjadi penyertaan modal ke BUMDes. Jadi nanti BUMDes yang kelola terkait dengan anggaran ketahanan pangan ini. Kami berharap sebentar kegiatan ini berjalan lancar, dan kita berharap juga masukan dari teman-teman BPD, Pak Yusuf, Pak RT, dan perwakilan dari kelompok tani untuk mendorong pengurus koperasi sebentar yang bisa yang mau atau yang bisa lah bekerjasama dengan baik dengan teman-teman bersama dengan BPD dengan pemerintah desa. Jadi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran semua. Pengurus BUMDes, jadi sedikit sama sudah mungkin apa yang sudah dilakukan oleh BUMDes itu mungkin nanti lain lagi mungkin yang dilakukan oleh koperasi desa, dan diharapkan juga kerjasama pihak dari BUMDes dengan koperasi desa untuk peningkatan ekonomi di masyarakat desa nanti. Ya, harus pendidikan tingkat provinsi. Alhamdulillah hari ini kita bersaing di beberapa dari beberapa kabupaten kita bersaing di tingkat provinsi, kita dapat rapat 3 itu hari. Mohon dimaafkan, mohon kita mungkin Pak Camat sebentar bisa membuka kegiatan ini secara resmi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta jajarannya yang kami hormati anggota, yang kami hormati Bapak Tim Pendamping Desa, yang kami hormati pembina desa dalam hal ini Babinkan Timas, yang hadir yang sempat hadir pada acara kita pagi hari ini, yang tidak sempat tersebutkan satu persatu. Puji pembentukan Koperasi Merah Putih. Salawat serta salam terpulang kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Kegiatan pembentukan Koperasi Merah Putih, namun perlu sampaikan beberapa hal bahwa sebenarnya ini juga menjadi pertanyaan pada tingkat desa. Beberapa hal yang sedikit mengganjal di hati beberapa desa itu dengan keberadaan Koperasi Merah Putih ini, yang ditakutkan itu akan mengurus anggaran APBDes. Itulah yang menjadi dasar mungkin sampai beberapa desa di Kabupaten Maros ini mungkin terbilang lambat. Namun pada kenyataannya di Kabupaten Maros itu Desa Tukamasea itu mulai membentuk Koperasi Merah Putih itu di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan. Hal ini sebenarnya menjadi persoalan bagi kita bersama. Itu banyak mengatakan bahwa ada di BUMDes, ada Tomi Koperasi Merah Putih, yang mana sebenarnya mau diurus ini, yang mana mau dianggarkan. Keberadaan BUMDes dan Koperasi Merah Putih sebenarnya memiliki tujuan, regulasi, dan struktur yang berbeda, namun memiliki peran yang sama, yaitu meningkatkan perekonomian di desa. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dengan Permendes nomor 3 tahun 2021. Sedangkan Koperasi Merah Putih ini diinisiasi dari Impres nomor 9 tahun 2025. Dari sisi regulasi belakangan itu baru ada hubungan BUMDes. Pada keberadaan koperasi ini mengacu pada Undang-Undang nomor 25 tahun. Sekarang juga mungkin masih ada ini. Makanya itu sebentar, setahu saya ada tiga metode, ada 3 dari sisi anggaran. Kalau kita berbicara anggaran, BUMDes itu anggaran awal itu dari APBDes yang dikelola oleh masyarakat. Kalau koperasi itu anggaran awal. Hormat Pak Camat Maros Baru, yang kami hormati Kabid dari PMD, yang kami hormati Kepala Desa Borikamase beserta jajarannya dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berkesempatan untuk hadir di pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Borikamase. Salam dan salawat Bapak Ibu sekalian, tapi beliau membuka koperasi di Kecamatan Cekrana dan Kecamatan Cabar. Jadi hari ini ada pembentukan koperasi 10 desa dan kelurahan se-Kabupaten Maros. Ya.
Ini pembentukan koperasi ini kalau di Kabupaten Maros kurang lebih sudah 70-80% yang sudah membentuk koperasi. Alhamdulillah antusias masyarakat dengan adanya instruksi Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang pembentukan koperasi merah putih, mereka menyambut baik apa yang diwacanakan oleh pemerintah pusat untuk kepentingan bersama, yaitu kepentingan masyarakat di khususnya yang ada di masing-masing desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Maros. Di Maros terdiri dari 103 desa dan kelurahan yang akan dibentuk koperasinya. Harapan kami dan pemerintah, khususnya pemerintah pusat, dengan adanya terbentuknya koperasi merah putih ini dapat mensejahterakan anggotanya, khususnya anggota koperasi yang ada di masing-masing desa ataupun kelurahan. Bapak Ibu, tapi kalau saya tugas saya sebetulnya adalah bagaimana bisa meningkatkan khususnya perekonomian di daerah khususnya pelaku usaha yang ada di kecamatan. Ya, kalau bukan kalau nggak salah pelatihan abon ikan dengan bandeng tanpa durian, ya kami pernah adakan di sini. Jadi sebelum pembentukan koperasi saya bisa menyinggung sedikit tugas saya sekaligus saja, karena tugas saya Pak Desa di sini bagaimana bisa memfasilitasi pelaku usaha yang ada di sini. Jadi mohon Pak Desa, kalau ada usaha tingkat halal itu juga kewajiban dari pelaku usaha tanggal 17 Oktober 2020 usaha itu harus memiliki sertifikat halal. Jadi mumpung tahun ini masih ada kuota 1000 khusus Koperasi Merah Putih hari Senin tanggal 28 April saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dari Dinas Pendek yang diwakili oleh kami kelembagaan ASDI, yang saya hormati dan saya banggakan dari perwakilan Koperindak yang tadi sudah menyampaikan beberapa pemaparan, yang Bapak Kepala Desa saya hormati beserta jajaran Kepala Dusun, Pak Pemirsa, Ketua DPD dan anggota, serta para hadirin yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Jadi pertama-tama melakukan proses rangkaian acara pembukaan musyawarah di Desa Borikamasen, lalu masuk di penyusunan tim RPJMDes. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa kemudian sudah edaran dari Pak Menteri Desa nomor 6, kemudian dari Joklak Kementerian Koperasi nomor 1 tahun 2025, itu semua yang mengatur terkait dengan pembentukan hari ini. Tidak membentuk terkait dengan koperasi. Lalu kemudian diperkuat lagi dari surat dari Kepala Dinas Pemdek tertanggal 18 terkait dengan proses pembentukan koperasi Merah Putih dan perubahan RKP dan APBD desa. Dalam hal ini ada yang pembelanjaannya dalam bentuk hibah. Nah, sesuai dengan Kepmen nomor 3 tahun 2025 tentang petunjuk teknis dengan penggunaan dana desa ketahanan pangan itu tidak bisa. Jadi harus dijalurkan ke penyertaan modal BUMDes, dalam ini di APBD pembiayaan. Jadi itulah pengelolaan pangan ini untuk pajak pengempa ya bisa, untuk pajak tanah sekian hektar bisa. Apa Sadi waktu Ketua BPD saya akan mendampingi terkait proses ini. Jadi sebelum kita masuk mungkin ada Pak Desa harus memenuhi persyaratan. Yang pertama itu mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian jujur, loyal dan berdedikasi terhadap operasi. Kemudian yang kedua mempunyai keterampilan kerja, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedara dan hubungan keluarga semeda sampai pengurus lain dan pengawasan pimpinan desa. Jadi
Pak Kabid Kelembagaan tadi sudah menjelaskan terkait itu. Saya rasa itu persyaratan singkat dari Juknis Kementerian Koperasi tentang kepengurusan. Jadi ada 5 yang perlu kita hari ini putuskan. Itu yang pertama adalah ketua, sekretaris, bendahara, kemudian wakil ketua bidang usaha dan anggota bidang usaha. Jadi ini yang harus kita pilih. Kita pilih siapa yang terbanyak yang memilih, itu yang menjadi ketua. Setuju nih? Bukan kepala desa yang punya, bukan siapa, bukan Pak Pendamping, tapi ini kegiatannya BPD. Namun dalam hal ini perlu kami ketahui, perlu teman-teman ketahui bahwa prosesnya ini tidak serta-merta langsung kami lakukan penunjukan bahwa si A, si B, si C yang jadi. Tapi ini kami akan lempar di forum siapa kira-kira yang akan menjadi 5 pengurus inti dalam Koperasi Merah Putih ini. Jadi sekretaris Bidang usaha ada Ali, wakil ketua bidang anggota Jamaluddin, kemudian sekretaris Abdul Rahman, kemudian bendahara Rusni Rashid. Bagaimana peserta forum? Kita Merah Putih Desa Borikamace itu ketua ada Nur Ali Agus, wakil ketua itu bidang usahanya ada Pak Madali, kemudian wakil ketua anggota ada Pak Jamaluddin, kemudian umum untuk Koperasi Merah Putih ada Abdul Rahman, kami sepakati bersama yaitu Rusni Rashid. Bagaimana? Kemudian kita kepala desa, kemudian M. Sattar selaku ketua BPD, kemudian 3 Abdul Aziz selaku tokoh masyarakat, dalam hal ini kepala dusun. Forum saya kembalikan kepada Pak Pendamping. Yang hadir sebagai pendukung dalam musyawarah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Setelah kita mendengarkan pemaparan dari beberapa kepala dinas, maka kita juga telah membentuk pengurus koperasi, ada pengurus inti, ada pengurus Merah Putih Desa Borikamace yang terletak di Jalan Poros Kuala, Desa Borikamace, Kecamatan Marus Baru. Adapun hasil Nur Ali Agus, sekretaris Abdul Rahman, bendahara Rusni Rashid, wakil ketua bidang usaha Made Ali, kemudian terakhir wakil ketua bidang anggota Jamaluddin. Bentuk antara lain ketua pengawas kepala desa Borikamace, ini bukan jabatannya, Sattar, anggota lainnya Abdul Aziz dari anggota BPD. Dan melalui rapat ini simpanan pokok adalah 50.000, kemudian simpanan wajib setiap bulan yaitu Rp20.000. Dengan selanjutnya saya akan tetapkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pengurus Koperasi Desa Merah Putih Borikamace. Pada hari ini saya selaku anggota, selaku BPD untuk menetapkan, yaitu pada tanggal 28 April tahun 2025 secara resmi ditetapkan.